Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan review Lamborghini Huracan yang baru saya beli ini ya kepada kalian semuanya. Sebelumnya saya menggunakan Lamborghini Gallardo yang warnanya sama persis seperti ini. Nah kemarin saya ini baru beli hari apa sih? Hari Senin ya, hari Senin kemarin baru datang mobilnya. Maka daripada itu saya akan mereview mobil Lamborghini Huracan ini. Tapi untuk di dalam video ini saya akan lebih fokus bagaimana cara saya bisa membeli Lamborghini ini ya. Jadi nggak fokus ke review, nggak fokus ke harganya berapa gitu ya, tapi lebih fokus ke dalam cara mencapai si Lamborghini Huracan ini. Oke, nah buat kalian yang sedang menonton video ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya dan jangan lupa di like juga videonya, karena nanti akan ada giveaway motor Beat besar-besaran guys buat kalian semuanya. Oke, ini adalah Lamborghini Huracan LP6104. Sebetulnya untuk Lamborghini ini udah banyak modifannya juga ya guys ya. Nah untuk di bagian depan di sini saya sudah menggunakan karbon dari Novitec ya untuk di bagian depannya, dan ini sangat-sangat lebih sporty banget gitu ya untuk di bagian depannya. Jadi kalau misalkan ini masuk basement kayaknya takut gasruk lah gitu ya. Kemudian untuk warna orange ini pas banget ya, saya suka banget karena lebih mencerang aja gitu ya untuk warna orange. Untuk velg di sini sudah menggunakan velg HRE guys ya, nyambung banget gitu. Di sini ada orange-nya sama catnya, jadi udah sangat matching banget lah gitu ya. Nah terus untuk di bagian belakang juga udah menggunakan wings ya, tambahan juga menggunakan Novitec. Kemudian di bagian exhaust-nya atau knalpotnya sudah diganti menggunakan Novitec juga. Kemarin saya beli Lamborghini Huracan ini, beli bekas. Ini unit tahun 2016. Kemudian kilometernya baru 2300, lebih rendah banget ya. Karena untuk sekitaran supercar itu kan nggak akan mungkin dipakai setiap hari gitu ya. Makanya mobil tahun 2016 dengan ukuran kilometer baru 2500 ya masih kehitung kayak baru gitu ya. Nah nanti kita akan bahas di bagian interior, dan di interiornya ini sangat lebih sporty, lebih enak, lebih nyaman untuk sekelas Lamborghini. Kemarin itu saya ada saranin sama rekan saya beli Ferrari atau misalkan Aventador gitu ya. Tapi saya lebih memilih Huracan karena ada sebagian orang juga yang ngomong Huracan ini lebih nyaman, lebih enak dipakai harian, nggak rewel. Dan katanya sih kalau misalkan saya beli Aventador tuh setiap bulan itu pasti bakalan masuk bengkel untuk perawatannya. Makanya saya nggak bilang yang Aventador, walaupun suara dari Aventador lebih gokil sih daripada si Huracan ini guys ya. Karena untuk si Huracan ini dia 10 silinder ya, V10. Kalau misalkan yang Aventador itu V12 ya, 12 silinder. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian dalamnya nih ya. Ini gila banget sih, untuk di bagian dalamnya juga keren banget. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam. Di bagian dalamnya ini sangat sporty banget ya, lebih enak ya gitu ya dilihatnya. Kemudian untuk joknya juga sama, lebih sporty. Dan semua pengaplikasian yang ada di Lamborghini Huracan ini itu berada di bagian speedometer. Jadi kan awalnya saya pakai BMW ya, BMW sama Lamborghini Gallardo itu kan pengaplikasian kayak menu, navigasi, informasi, back, semuanya ada di dashboard. Nah kalau misalkan ini enggak guys, jadi disatukan dengan speedometernya. Dan ketika duduk di Lamborghini Huracan ini, tentu ini rasanya lebih nyaman dan ngelihat jalan ini nggak harus kayak gitu nih guys. Jadi dengan duduk biasa seperti ini, sama halnya ketika saya naik ke mobil BMW, naik mobil HR-V gitu. Jadi sama untuk rasanya. Karena setiap mobil itu saat kita mendudukinya, saat kita menggunakannya, rasa dan feel-nya itu berbeda-beda guys. Dulu saya pernah naik Lamborghini Aventador di salah satu bengkel wrapping. Pas saya duduk kayak gini banget guys, jujur sih kurang enak, kemudian lihat jalan susah gitu. Nah kalau Huracan ini lebih nyaman, kemudian bisa dipakai harian juga. Kemarin waktu Senin waktu datang mobilnya itu saya sering pakai keliling-keliling dan nggak overheat gitu kan. Saya nggak worry juga mobil ini gampang panas atau gimana. Dan
luar biasa. Huracan ini emang the best banget guys. Jadi buat kalian yang lagi nyari atau kepengen beli supercar di brand Lamborghini, saya lebih menyarankan menggunakan Huracan. Serius deh, gue nggak bohong. Gallardo suspensinya agak sedikit keras, agak gedug-gedugan gitu. Aventador susah lihat jalannya. Kemudian ya udah, ini Huracan paling the best. Harganya juga nggak lebih dari 10M untuk harga bekasnya ya. Tapi kalau misalkan untuk harga barunya jelas pasti di atas harga 10M, apalagi Aventador guys, SPG 25 miliar. Ya tapi mudah-mudahan lah nanti suatu saat bisa kebeli. Itu pencapaian paling gede banget sih. Tapi ya kalau misalkan mau beli supercar ya jangan yang baru guys, mendingan yang bekas-bekas aja. Karena kalau nanti beli yang baru rugi nanti ya kalau misalkan bosen. Tapi kalau misalkan kalian sukanya yang nyimpan-nyimpan, koleksi, ya it's okay lah gitu ya. Nah, jadi sekarang gue lagi nge-review Lamborghini Huracan ini di kantor Kabupaten Bandung guys ya. Yang dimana pada waktu dulu setiap hari Minggu kalau misalkan ada orang yang nikahan di gedung kantor Bupati ini, saya sering markiran guys ya. Dia mah cerita lah gitu di masa lalu. Dulu saya sering markiran di gedung Dewi Sartika, di gedung Wisma Aji ya. Kalau misalkan ada yang yang hajatan gitu, yang nikah, nah saya markirin. Itu pendapatannya sekitaran ya 70.000 sampai 100.000, tapi cuma 1 minggu 1 kali, nggak setiap hari ya. Nah, ceritanya saya bisa mendapatkan Lamborghini Huracan ini dengan penuh lika-liku saat saya usaha ya, khususnya di bidang trading. Saya bisa kebeli Lamborghini ini bukan dengan uang instan guys. Tentunya dengan hasil kerja keras setiap hari, setiap siang, sore, malam, bahkan hingga sampai subuh. Kalau misalkan saya lagi ada kepengen nih ya, mau beli motor contohnya, atau misalkan mau beli Lamborghini, itu saya selalu fokuskan dengan apa yang saya inginkan. Setelah saya fokus, saya melakukan kerja dan usaha yang sangat keras. Ya, kemudian gak lupa juga sama berdoa. Kerja sama usaha itu udah ngeklop gitu, udah menyatu. Kalau misalkan kita kerja tanpa doa, hambar. Kita berdoa tanpa usaha, tetap hambar. Jadi antara syariat dengan hakikat itu harus menyatu ya. Kalau misalkan sudah menyatu, apa yang kalian pengen, apa yang kalian inginkan, semuanya pasti akan terwujud ya. Jadi gini, saya tuh orangnya selalu mikir panjang, Ketika saya dulu belum punya apa-apa, contoh belum punya motor lah, belum punya supercar, belum punya sportcar, itu selalu berpikir panjang bahwasanya nanti suatu saat saya yakin pasti bakalan sukses. Entah bagaimana cara Tuhan mensukseskan saya. Yang penting saya mikir panjang dulu. Yang penting saya mempunyai impian, saya bakalan sukses. Setelah mempunyai impian, ya, kepengen dan mikir panjang gitu, harus ada usahanya. Ya kalau misalkan kita belum nemuin usaha yang ngepas sama kita, ya udah terus ulik aja semua pekerjaan yang ada. Nah, nanti setelah kalian mengulik beberapa pekerjaan, itu akan ada satu pekerjaan yang nyambung ya, yang nyambung sama diri kita. Dulu contohnya saya jadi tukang parkir dulu, saya ngelamar ke pabrik dulu, saya ngelamar jadi office boy di Samudra Terserba dulu di Soreang, jadi marketing di salah satu bank Sinarmas ya di Soreang, di Ciburial juga. Itu saya banyak banget lika-likunya. Markiran dulu, jadi kuli bangunan dulu. Jadi itu saya ketika saya belum menemukan fashion pekerjaan saya yang ngepas, saya terus ngocok gitu. Oke. Ngocok pekerjaan ya, bukan. Jadi saya terus mengulik di mana nih yang cocok. Nah, kemudian di satu waktu saya menemukan usaha yang benar-benar ngepas gitu sama saya, yaitu di bidang trading saham. Ketika saya bisa membeli atau misalkan bisa menghasilkan uang dari saham, bukan berarti kalian harus main saham juga. Ingat ya, saya nggak pernah ngajak maksa orang untuk trading. Karena trading itu juga penuh resikonya. Tapi mungkin karena ini udah fashion saya, udah usaha yang jalannya seperti ini sama saya, makanya saya bisa menghasilkan semua apa yang saya impikan melalui trading ya. Instrumen trading, ada saham, forex, binary option, cryptocurrency, banyak pokoknya. Jadi nggak di satu bidang aja. Nah, ini adalah salah satu pencapaian terbesar saya. Semua apa yang saya impikan pada masih kecil ya. Dulu pengen Lamborghini kan waktu SD, sekarang bisa kecampaian. Terus pas umur 16, 17, 18 saya pengen punya penghasilan sendiri. Alhamdulillah sekarang saat ini saya bisa mempunyai penghasilan sendiri. Dan alhamdulillah ya, pencapaian terbesar itu gue bisa bikin orang tua gue berhenti bekerja, santai,
enjoy, dan dia bangga gitu. Itu pencapaian bikin bahagia banget itu ya, itu di orang tua. Bukan karena Lamborghini ini guys. Karena ya harta mah titipan lah gitu kan. Orang tua nomor satu ya. Kalau misalkan orang tua kita ridho, maka Tuhan juga pasti bakalan ridho gitu. Nah, pesan saya di sini untuk teman-teman semuanya, tetap satu ayat aja. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah dalam berbuat baik. Yang ada di dalam diri saya ini satu, never give up, nggak pernah nyerah ya. Kalau saya terjun ke dalam satu usaha, kemudian ada salah satu ujian yang bikin saya nggak enak, jangan berhenti di situ aja, maju terus. Ini misalkan ini sukses nih ya, kita masih di Soreang. Ini kalau misalkan jalan tuh harus lika-liku, ada polisi tidurnya, ada belokannya. Kita harus kuat guys saat dalam perjalanannya. Jadi tempelkan rasa semangat, jangan menyerah di dalam diri kalian, gitu. Jadi semua kesuksesan itu berawal dari diri sendiri. Kalau kitanya nggak ada niat, kalau kitanya nggak ada semangat, kalau kita nggak berinisiatif, nggak berpikir panjang, susah banget guys untuk bisa menghasilkan uang sendiri, apalagi kalau misalkan kesukses jauh banget. Nah, terus pesan dari saya juga, jaga pergaulan. Lingkungan adalah hal yang sangat mempengaruhi psikologi kita. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak berpikir panjang, nanti susah gitu loh. Susah ke kitanya untuk berkembang. Jadi pengennya tuh kayak ya udah rebahan, main game gitu kan. Jadi nggak ada inisiatifnya gitu kalau misalkan kita selalu berada di lingkungan tersebut. Tetapi kalau misalkan kita ada di lingkungan tersebut, kita yang harus sadar duluan. Kemudian membangun lingkungan kita yang tadinya banyak yang rebahan mulu, jadi berinisiatif, jadi berdikari, jadi usaha. Ya, jadi saya tahu nih ya, kalangan remaja saat ini banyak banget orang yang dompetnya tuh tipis tapi gayanya tuh selangit banget anjir. Nah itu tuh sifat-sifat kayak gitu coba deh diilangin, dikurangin. Kalau diilangin 100% kayaknya nggak mungkin. Jadi harus dikurangin dulu 1%, besoknya dikurangin dulu, jangan gengsian juga. Kebanyakan gaya, jangan banyak gengsian, usaha apapun silahkan laksanakan, yang penting mah halal gitu. Kalau ada orang yang kayak gitu, saya mah suka senyum sendiri sih, karena saya dulu juga. Untuk hal-hal seperti itu ada masanya gitu, ada masanya banyak gaya, ada masanya gini, tapi jangan dibiasain, ya jangan dibiasain, mendingan dilewatin aja. Langsung merih teh jadi usaha ya. Mungkin untuk pesan-pesan saya seperti itulah. Perjalanan saya juga sangat panjang guys untuk bisa mencapai Lamborghini ya, mencapai Superbike dan lain-lain, sangat panjang. Jadi buat kalian sekarang, semoga kalian bisa terinspirasi dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Mohon maaf juga apabila ada perkataan saya yang kurang enak atau ada yang perkataan saya yang salah, sorry banget. Karena saya hanyalah manusia biasa gitu ya, yang tidak luput dari kesalahan. Jadi sorry kalau misalkan ada perkataan saya yang kurang enak. Oke, jadi untuk review Lamborghini-nya sampai di sini dulu guys. Thank you banget yang sudah tonton video ini sampai habis. Saya Dodi Salmanan, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.